episode 1, episode 3, episode 4. Nah kan Apa? baru diomongin dan celingak-celingok dia. Ya silakan. Ya. Terus ngapain nih? Kan baru diomongin ya. Udah duduk. Olok deh. Snoring. Ya. Kedengeran suaranya? Snoring itu. Enggak kan? Nah, terus Apa oh, nih? udah terus aja baru mau mulai, udah terus. Iya. Oh ini ada nih live-nya udah keluar ya. Kenapa suka ngasah? Nah, kenapa suka Kenapa? ngasah? Apa? Siapa dulu? Siapa dulu? Saya apa manggil? Lu dulu lah, coba. Coba ya. Kenapa? Trial. Kenapa? Trial, on trial. Ngasah. Kenapa suka ngasah? Emang ngasah itu apaan? Emang Bang Iman tahu kenapa? Jangan pertanyaan jangan kenapa suka ngasah, itu terlalu lompat itu logikanya. Ya, Ngasah itu apa sih? Yang disebut ngasah itu apa? enggak, itu kayaknya kita ngomong jangan langsung filosofinya dulu dah. Kita Ya, nggak ngomong apa-apa, biar lebih sekalian ke pinter. yo, cuman sambil kita manasan. Oh iya. Manasan dulu. Jadi kayak atau kenapa suka pisau? Kenapa nggak suka cewek? Kenapa lebih mendalami dunia pisau, dunia bilah? Karena Apa begitu? Karena itu kodratnya kita sebagai manusia lah. Pisau itu alat. Kodratnya sebagai manusia itu dari zaman purba tuh alat pertama yang dibawa kemana-mana itu pisau dan kampak Ya, dan tongkat ya. tools. Nah iyalah. Kalau misalkan ada yang berikutnya ya itu berikutnya cuman ini doang lah, cuman lanjutannya aja, cuman pengembangan lanjutan dari nilai sebuah pisau. Iya. Nah, Iya, terus ya memang berarti kan kebutuhan dasar berarti dia pisau itu. Kebutuhan dasar. Ya balik lagi sih ke waktu dulu sempat ngomongin kan. Iya. Jadi kayak pada awalnya kita memakan raw material kan, raw material, kemudian mulai ketemu sama api. Waktu itu sempat ngomong ketemu api, kemudian makanan itu jadi diolah, akhirnya membutuhkan alat. Ya. Atau bahkan lebih tua lagi, sebelum kita memasak memang kita udah butuh alat. Iyalah. Pisau itu Bayu pernah ngomong gini kemarin. Dia pernah ada obrolan sama seniornya, Mas Asep. Itu dibilang gini. Ya sorry nih kalau Bayu lihat tapi dia nggak dicatat, sekarang nggak dipanggil gitu ya. Dibilang gini, pura-pura nggak tahu lah ya. Kita kan ngomong berdua doang. Oh ya, nggak seandainya Bayu ini saya denger. Jadi api itu yang membuat teknologi manusia itu maju ya. Pisau itu mulai berubah menjadi logam tuh semenjak manusia kenal dan mampu mengolah api. Udah mulai kenal areng gitu ya, baru dia bisa ngolah logam. Kan awalnya pisau itu bukannya logam, awalnya pisau itu batu kan, dan logam pertama kali dipakai itu apa sih? Tembaga ya kan. Nah itu kan diolahnya tembaga awalnya digeprek doang bisa lah ya, cuman nggak usah pakai api. Cuman lama-lama ya kenal perunggu apa butuh api juga ya kan? Nah dari hipotesis itu, sebelum ada api apakah nggak ada pisau? Ada ya, dari tulang dan dari batu kan ada yang namanya flint knapping kan. Dan terlebih dari itu nyambung ke yang tadi kenapa suka pisau itu suatu alat yang perubahan utama dari pisau dari tahun manusia pertama kali pakai pisau itu berapa lama yang lalu sih? 12.000 tahun yang lalu, mungkin 40.000 tahun yang lalu, kita nggak tahu ya. Saya bukan arkeolog. Tapi perubahan utama pada pisau sebagai alat itu cuma satu. Itu cuman materialnya aja. Udah.
dari 40.000 tahun yang lalu lah katakanlah itu ya. Itu sampai tahun 2020 itu perubahan mendasarnya itu cuma material. Sisanya ada poinnya, ada pointi nih kayak gini nih. Bentuk. Ada poinnya sama ada apa namanya? Ada edge-nya, ada matanya, ada handle-nya. Itu dari dulu udah dari puluhan ribu tahun yang lalu tuh selalu begitu, nggak pernah berubah. Ya evolusinya ke situ kan. Evolusinya begitu. Ke model kayak gue lebih suka yang lurus, lu modelnya suka yang bowie atau gitu ya. Itu sebenarnya balik lagi ke itu budaya kenapanya lah. Kan, kenapa apa dianya kan? Karena ya balik lagi pisau itu kan personal kan. Personal. Iya. Nah, gue tadi sempet tertarik dengan omongan lu kayak ya ya pisau itu berevolusi itu di bahan kan. Nah, evolusinya itu karena apa? Karena dia menginginkan sesuatu yang lebih wah, atau dia menginginkan sesuatu yang lebih tajam, yang lebih kuat, atau yang lebih memenuhi keinginan dia. Awalnya sih kalau yang saya pernah baca ya, awalnya sih karena kebutuhan. Contoh kayak misalkan yang saya baca soal sejarah ini ya, sejarah perangnya ya. Dulu orang awalnya kan bikin pisau dan tools kampak gitu dari tembaga. Kayak peradaban Mesir kuno tuh 4.000 tahun yang lalu waktu pada bikin piramid, mereka tuh mahatnya kan pakai tembaga sama besi. Mahat batu. Nah, itu kan cepet pudul. Nah, akhirnya lama-lama kebutuhan mulailah pada tahun 1500-an lah ya, pada pakai baja gitu bikin, akhirnya itu kan dari kebutuhan. Cuman ada lagi kayak contoh misalkan pengen bentuk juga. Contoh dulu orang bikin sekitar ya balik lagi ya sekitar 4.000-an tahun yang lalu orang-orang atau 2.000-an tahun yang lalu orang-orang Inggris, orang Celtic itu pada bikin pedang pakai perunggu. Ya, orang bikin pedang pakai perunggu dengan cara dicor. Kalau perunggu kan dicor ya zaman dulu ya. Itu dia maksimal pedang yang bisa dibikin tuh paling panjang bilahnya 50 cm. Lebih dari itu entah dia bengkok dari patah. Nah, mulai zaman Romawi gitu ya, 1000-an tahun yang lalu, berapa ratus tahun, orang udah mulai pakai baja, akhirnya bisa bikin pedang yang panjang 70 karena sudah mampu mengolah besi dan baja. Akhirnya menciptakan sebuah seni lagi akhirnya. Jadi evolusinya dari tadi kebutuhan jadi seni. Tapi yang kemarin-kemarin apakah masih dibutuhkan? Toh sekarang dari 1000, katakanlah ambillah contoh ya, kita bilang baja itu adanya, asumsikan adanya 1000 tahun yang lalu. Semenjak ketemu baja sampai sekarang tahun 2020, 3.000 tahun selama manusia itu berevolusi. Itu apakah kemudian masih ada kebutuhan lagi di situ? Enggak, udah selesai. Kita cuman seninya aja sama feel. Kayak contoh mungkin revolusi industri ya, tahun abad ke-18 atau abad ya sekitar segituan lah. Orang yang dari sebelumnya tuh, sebelum abad 18 itu orang bikin pedang itu harus master smith, harus master sword yang dia bisa bikin pedang yang lentur tuh, atau bajanya dicampur dengan besi jadi baja selap gitu supaya pedangnya nggak patah. Setelah revolusi industri, ya udah semua pedang tuh revolusi massal semuanya lentur semua, jadi kayak baja per. Nah, sekarang apakah masih dibutuhkan? Ya udah. Sekarang kebutuhan pisau tuh apa sih? Yang paling sering kalau nggak di dapur sama di lapangan, udah itu doang. Iya, betul. Ya berarti maksudnya kayak ya balik lagi ya. Kayaknya juga kita dari kecil juga udah suka pisau, cuma karena kita selalu takut-takutin kan. Nah, selalu takut-takutin, awas lu bahaya segala macam. Dan ada ketakutan dari orang tua juga, ya tak lu dipakai buat tawuran lah, dipakai buat apa, gitu. Akhirnya secara kita akhirnya kita kebangun bahwa ya pisau itu ya kita nggak bisa ngakses itu ketika kita masih kecil. Ya gitu. Akhirnya ketika kita dewasa, ya kita udah nggak ke pisau lagi sebenarnya. Ada sebagian orang udah nggak ke pisau lagi karena balik lagi kan, pisau itu kebutuhan dasar. Ya cowok itu ya mainnya pisau, gitu. Mainnya pisau. Ya akhirnya nanti pas ketika dewasa juga udah ada keinginan lain. Ya tinggal bagaimana lingkungan juga sih yang membentuknya gitu. Ada yang lingkungannya angkatan, ya
mereka lebih suka pisau-pisau yang Militer gitu. military, Taktik. iya, taktikul. Taktikul. Jadi ya pisau-pisau military kayak gitu. Sedangkan ya kalau yang misalnya yang agak-agak agamis misalnya, ya udah dia sembelih aja, gitu. Ada juga yang dia suka masak ya lebih ke chef kan, Chef, ya. kayak gitu. Malah ada yang lebih general lagi. Ada yang suka pisaunya tumpul, ada yang suka pisaunya tajam. Masa gitu? Oh iya. Nggak semua orang tuh suka pisau yang tajam. Kayak contoh, pesilat itu nggak semua mau goloknya tajam. Iya. Terus orang-orang yang suka koleksi ya, lebih mengutamakan keindahan. Gak usah jauh-jauh deh, kalau misalkan kolektor pisau doang tuh di Indonesia tuh jarang ya. Kolektor pusaka, emang ada yang mikirin pusakanya tajam apa enggak? Nggak pernah nanyain. Ya itu dia salah satunya kenapa gue nggak mau koleksi gue dulu asa kan. Ya itu benar. Nggak, maksudnya ya itu kan di luar dari fungsi ya. Di luar fungsi. Ya dengan batas fungsi sebagai koleksi kan gitu. Yeah. Nah, ya berarti memang kalau dibilang lu sejak kapan suka pisau, ya sejak kita kecil biasanya kan jawabannya. Dikenalkan ya? Ya dia dikenalkan pastilah. Kalau misalkan pertanyaannya suka apa enggak itu relatif kalau buat saya. Suka itu kan berarti dia terjun dan dia secara sadar mengalami ketertarikan di situ. Cuma kalau misalkan butuh, nggak ada orang nggak butuh pisau. Ya, gitu. Betul. Ya kayak ya gue dulu sebenarnya sukanya yang itu kan, multi tools Leatherman. Ya kayak Leatherman gitu. Ya gue dulu sih ngomongnya dulu pisau MacGyver. Pisau MacGyver, Victorinox gitu ya. Kayak Victorinox gitu. Swiss Army. Nah, ya pisau MacGyver itu kayak kalau megang itu sepertinya udah lu mau kemana aja lu pasti selamat. Iya. Karena semuanya ada di situ. Ya walaupun ya lu pakai dikit apanya patah, pakai dikit lu pakai dikit ada yang patah lah. Setelah kenal pisau ternyata cuma promosi doang ya. Iya. Jadi dari ini ada 17 fitur ya, paling kita tetap aja pakai pisau. Iya. Pisau yang kita pakai. Nah, terus ya dari kita memakai pisau kan baru mulai kita kita tahu tajam, kita tahu kebutuhan kita lebih. Balik lagi lebih ke kebutuhan kita. Ya mungkin buat sebagian orang ya udah pisau bawaan udah cukup. Sedangkan ya kayak gua, kayak lu ya pisau itu tuh tidak sekedar bagus, cuma fungsinya. Ya, fungsi harus tajam. Kayak gitu. Nah, lanjutin dari itu, apa yang membuat lu tertarik dengan ketajaman? Kenapa pisau yang saya punya harus tajam? Yeah. Jadi gini, kalau mau bicara ini ya, kalau saya mau bicara secara to the point, yang bikin orang tertarik sama ketajaman itu apa sih? Mimpi atau angan-angan. Oke. Bahwasanya, pisau gua nih bakal dipakai begini atau hasilnya tuh bakal begini. Mimpi. Gitu. Padahal aslinya dipakai nggak? Enggak. Kayak contoh ya, gampang. Ini tadi saya bikin pisau lempar. Saya tajemin nih. Penting nggak pisau lempar tajam? Enggak. Tapi kenapa saya tajemin? Ngimpi. Saya punya ngimpi apa? Ini pisaunya selain bisa dipakai buat lempar ya kalian nanti bakal pakai buat motong apa gitu kayak. Hasilnya dipakai nggak? Ya enggak lah, harus nyari pisau yang lain gitu. Cuma yang saya tangkap tuh mostly gitu. Orang butuh pisau tajam buat apa? Buat mimpinya dia, buat memenuhi mimpinya dia. Bahwasanya pisau itu yang bikin dia itu fungsional banget tuh tajam. Sama dua, sombong bang. Di masyarakat kita, saya nggak tahu ya kalau di seluruh dunia ya, cuman kalau di Indonesia itu pisau yang tajam tuh menimbulkan decak kagum. Kayak misalkan saya nongkrong ke teman-teman alumni kuliah gitu ya misalnya, terus mau buka paket atau mau buka bungkus makanan, nggak ada yang bawa pisau, saya keluarin pisau saya terus saya pakai, gitu nggak mempan, diketawain lah saya, atau bisa diketawain bisa kayak biasa gitu aja. Cuman biasa. Begitu saya mau langsung set, gile tajam banget pisau lu. Ada kesombongan di situ. Saya ada rasa, gue dipuji nih. Masuk. Gitu bang.
ya memang ya balik lagi sih ini yang dasar ya, apa sifat dasar manusia Ya, lah. sifat yang primordial sekali, sifat barbar ya. Pengen diakuin, pengen Anggap. pengen dipuja. Iya. Nah terus sejak kapan lu suka mengasah? Sejak saya butuh tajam. Ya dulu kan lu pernah cerita lu dulu ya katana Sebatu puncak ya. lah ya. Iya, Kita iya. ngomong katana puncak lah. Puncak. Karena ya orang-orang dulu tuh biasanya ya hiburannya ke puncak. Naik ke puncak ke mana? Rindu Alam ya. Rindu Alam. Ketika lu mau keluar di lobi itu udah banyak. Ada katana, ada golok. Ada golok, ada celurit segala macam. Iya. Itu juga dulu salah satu angan-angan gue juga, gue harus punya katana. Ya walaupun gue dulu ngomongnya samurai. Gue harus punya samurai gitu. Gue harus punya samurai. Ya. Kenapa tuh? Kenapa itu? Kenapa nggak harus punya golok atau punya celurit? Ya karena ketika kita kecil itu, ya apalagi gue lebih suka film-film silat, film silat, film berantem gitu. Oh, pedang itu menjadi suatu simbol tertentu ya. Bahkan gue suka film Cina. Cuma kalau dibilang pedang ya gue lebih suka pedang Jepang, katana gitu. ya. Jadi nggak ada hubungan antara film Cina sama Iya, cuma iya. tetap aja. Jadi ya ya karena berantem ya menurut gue dulu ya katana itu lebih wah gitu. Iya. Lebih wah gitu. Nah itu. Puncak tadi Rindu Alam. Puncak. Terus ya sejak kapan? Kadang dulu seingat gue lu pernah cerita ya katana puncak lu itu sampai lu amplas, lu asah ketika itu masih pakai amplas ya? Oh, enggak. Kalau yang masih zamannya katana puncak itu ada orang yang kerja di rumah saya dulu. Itu saya bayar 20.000 tolong asahin. Dia emang dulu di kampung suka ngarit ya. Jadi setajam apa ya saya percaya aja, oh tajam udah. Ya. Abis itu ya nggak saya pakai, saya simpen aja udah. Saya nggak tahu waktu itu bahannya itu besi apa ya namanya, masih SD apa SMP lah ya. Saya nggak tahu itu bahannya apa, ya udah saya simpen aja. Buat apa ya? Buat apaan? Iya. Nah, buat bangor kali zaman dulu ya. Cuman ya nggak tahu tajam tuh apa. Dan cuman yang taunya ya pedang tuh harus tajam. Iya. Ya, karena pada dasarnya dia senjata tajam kan. Karena senjata tajam. Tapi tahu kalau itu nggak tajam, tahu. Tapi tahu nggak kalau itu tajam? Nggak tahu. Lucu kan? Orang kita tuh tahu kalau misalkan senjata atau pedang atau pisau tuh tumpul. Tapi nggak tahu kalau dia udah tajam apa belum. Ya. Ya kan? Terus mulai kapan? Balik lagi. Nah itu tadi. Saya tuh umur 5 tahun udah dikenalin sama almarhum bapak saya. Bapak saya punya itu pedang katana, beli di mana, di pantai itu mana? Anyer, ya itu. Habis itu ya udah deh di apa ya? Balik lagi ditawarkan mimpi. Mimpi-mimpi yang fantastis maksudnya. Oh, pedang samurai ini begini. Tapi ya udah sekarang gitu ya. Terus mulai mengasah sendiri? Kapan ya? SMA. Saya SMA itu udah terjun di dunia kurban ya. Jadi memang suka jadi panitia. Nah, biasanya malam takbirannya sejak kelas 1 lah. Jadi guru agama saya itu bawa nggak cuma guru agama ya. Kalau guru agama saya nggak mau waktu itu golok sembelihnya diasain murid itu nggak mau banget pasti. Cuman yang teman-teman pada bawa pisau, kampak dan golok sendiri. Ya udah. Malam-malam karena saya itu memang seneng sama dunia kayak gitu. Di tempat wudhu saya tuh gosrekin ya pakai batu tuh kan, gosrek tajam apa kan nggak tahu kan. Cuman mulai kelas 2 SMA udah mulai tahu tuh, oh ternyata tajam tuh, ternyata jadi ngeliat di internet gitu tuh ngetes tajam tuh begini ada caranya. Akhirnya saya mulai ngetes pakai kertas, mulai ngetes pakai daun gitu, oh tajam. Cuman ya batunya batu panda doang dan bisa cuman ya itu udah sekedar itu tajam semuanya itu yang ada di situ gitu. Cuman ya mulai serius sampai bisa ngasah apa segala macam tajam tuh ya mulai kuliah kali itu. Saya sebelum masuk kuliah lah udah ini. Udah mulai berkecimpung. Ya udah mulai bisa najemin pisau secara bener. Nah, ada yang menarik. Tadi lu kan ngomong ketika lu udah SMA,
ketika lu ketika itu lu nganggap lu udah bisa ngasah. Nah, ada nggak ke pertanyaan yang loh, gue udah bisa ngasah kok, guru gue nggak mau ngasah ke gue yang buat sembelih tadi tuh. Iya. Ada nggak dulu sempat pada pertanyaan itu? Apa ya udahlah, emang dia ngomong asal sama gue? Oh, ada gini, ada mitos ya. Guru saya itu selalu bilang ya, ini beda kalau golok sembelih. Golok sembelih itu kamu kalau belum pinter banget ngasahnya belum bisa. Karena dulu guru saya itu gini. Ada sebuah cerita. Saya tuh jadi waktu SMA saya udah kenal namanya Parang Tramontina ya. Oke. Jadi saya udah tahu mana baja beneran mana bukan. Jadi saya tuh cerita waktu itu saya ngasah. Ya, saya ngasah sebuah Parang Tramontina. Saya dengan PD saya bawa itu parang. Saya kasih unjuk ke guru saya. Kata guru saya, "Loh, ini kurang tajam," katanya. Saya mikir kenapa kok kurang tajam? Karena ini masih kasar, nggak bagus buat nyembelih nih. Saya komplain dong, Pak Guru, saya tahu dari apa? Ustadz, saya taunya dari mana nih kalau misalnya nggak tahu, orang tajam kok di rumah saya tes. Nih lihat ya, kata guru saya. Dia ngambil apa sih kalau misalkan di sekolahan suka ada rumput-rumputan apa sih, tumbuhan yang rumputnya panjang-panjang tuh. Ilalang lah, kayak ilalang gitu, diambil satu, nih lihat nih parang kamu, tarik kemudian seret baru putus. Oke, saya bilang, nih ya golok bapak nih, diambil sama dia, tempel, tek putus langsung. Kaget saya, bisa begitu gitu. Oh, berarti maksudnya memang benar ngajarinnya bahwasanya nggak boleh main-main ya. Tapi walaupun setelah itu saya tahu ternyata ada junior saya tuh saya kelas 3 tuh. Ada junior saya yang pas saya lagi meleng itu goloknya sama dia digosekin di batu kasar. Jadi saya nggak tahu asli golok saya itu kalau dites di daun tuh kayak gimana, saya nggak tahu ya. Cuman saya di situ saya ya cukup paham lah ya namanya, apalagi murid ke guru ya. Oh ya bener lah, ya sudahlah, namanya memang tuh golok belum tajam ya nggak apa-apa. Saya nggak komplain. Gitu. Cuman di sisi lain ya saya jadi terdorong. Ya, gua kalau ngasar bisa begitu tuh. Gimana caranya gitu. Hal yang sama juga sebenarnya gue alamin itu. Nah, cuman di lu dulu deh. Saya kayak ya diuntungkannya lu paham kan? Apa ya kalau bahasanya? Ya tahu diri lah, bukan tahu diri juga sih, sepaham lah. Paham. Ini belum waktunya. Ini belum waktunya untuk digunakan gitu. Sedangkan ya ada juga kan yang nggak tahu gitu. Karena kan tingkat ketajaman masing-masing kan berkembang. Kayak dulu itu tuh SMA itu udah pasti lu udah nyoba kan di rumah, misalnya lu pakai kertas, pakai apa? Udah kan? Berarti udah tajam nih gitu. Udah tajam nih. Terus pas dikasih tahu ini lo tajam. Gitu. Ternyata yang menurut kita tajam belum tajam gitu. Jadi kalau di rata-rata ya dulu ya itu hampir sama sih ketika gue ngalamin. Misalnya kayak gue udah bangga nih dengan asahan gue. Ya di kertas tuh udah enak banget dah. Terus ternyata belum nih, masih jauh kayak gitu. Itu juga yang bikin gue jadi terpacu untuk tahu terus yang tajam kayak gimana gitu. Yang tajam tuh kayak gimana. Orang pertama yang gue tanyain itu yang itu tidak bisa menunjukkan. Oke. Terus tajam gimana? Ya pokoknya ya lu lihat di Prapanca lah gitu. Lu lihat Prapanca lah. Oke. Habis itu gue ke tempat Yayan. Karena menurut gue dulu Yayan itu ya dia biasa main pisau kan, buat karena dia jagal kan, praktisi ya. Ya dia praktisi, dia main kulit, dia biasanya nyangin kulit segala macam. Cuman ketika itu gue masih mikir ya dia tajam gitu, dia tajam. Nah ini gue kesana ketemu sama si siapa ya, gue lupa namanya. Terus dicek ya menurut Yayan itu udah tajam. Pas dia cek karena bapaknya juga sembelih, belum nih katanya, belum nih. Terus tajam itu seperti apa? Bentar gue ambilin. Nah dia balik dulu terus dibalik lagi, ini tajam. Ya emang beda. Emang beda. Oh begini gitu.
Ya parameternya seperti apa kan? Ya akhirnya kita ngingetin di tangan seperti apa, di rambut seperti apa, sama di kertas seperti apa. Ya setelah itu ya baru gue terpacu gitu. Tapi ada gini Bang, ada yang menarik. Dulu awal Bang Hilman belajar dan saya belajar juga, orang tuh pasti nunjukin tajam tuh gimana tajam. Nih tajam nih. Di jari gitu. Jadi kita tuh tajam tuh begini. Mungkin nggak tahu ya saya Bang Hilman pernah ngerasain apa enggak. Cuman yang jelas saya tuh ngerasain disuruh bedain tajam tuh dari feel-nya doang di jari. Akhirnya saya sempet sampai pada suatu titik waktu masih zaman jahiliyah ya, masih zaman blow on. Oh, yang tajam tuh yang di jari tuh berasa dan ternyata apa itu greges. Bukan dan itu asal kasar. Makin kasar makin nancep di jari tuh makin tajam, padahal aslinya enggak. Begitu udah kenal yang lebih tajam lagi, oh enggak gitu. Cuma ada ini Bang, ada apa ya, ada ditentukannya mungkin buat orang-orang yang belajar tuh, dia kita ini tahu cara ngetes dan tahu literasi ya. Bahwasanya tajam itu tuh begini, parameternya tuh misalkan matanya harus bagaimana, dites di kertas bagaimana, dipasang gimana, dan kita tahu cara ngetesnya. Banyak orang yang nggak tahu cara ngetesnya. Kayak contoh tukang arit, kita tanya tajam nggak barang apa arit lo? Ya tajam, karena dia ngetesnya cuma di rumput, di kertas. Wah, kerasa gitu mungkin. Karena kita itu punya kelebihan di mana kita bisa bukan kelebihan sorry ya, diuntungkannya. Kita tuh bisa tahu media apa yang beda-beda tuh untuk ketajaman yang berbeda. Sedangkan buat banyak orang, mayoritas lah mungkin itu ya tajam sesuai dengan kebutuhannya dia. Gitu. Ya seperti tukang arit itu kalau kita bilang, oh ini nggak tajam, ya nggak salah juga, cuman ya nggak benar juga, karena untuk seorang pengarit ketajaman itu yang sesuai buat dia. Gitu loh. Dan ya atau malah ya itulah kemampuannya dia, gitu. Kemampuannya dia, dan kemampuan itu bukan berarti itu tidak diolah secara bertahun-tahun ya. Ya tahu sendiri lah, tukang ngarit itu kan ngarit setiap hari, bahkan ngasah pun setiap hari. Nah, dia juga akan menemukan pola ketajaman yang sesuai, ideal buat dia gitu. Ya benar. Cuma ya akhirnya dia bisa disimpulkan bahwasanya orang kalau mau tahu tajam tuh gimana ya praktek nomor 1 gitu. Bukannya ujuk-ujuk langsung nyobain. Jarang tahu gitu. Walaupun bisa, cuman untuk tahu benar-benar paham tuh ya praktek gitu. Karena ya gini ya, banyak orang yang tahu saya itu ya udah jadi begini gitu. Maksudnya di dunia pisau ya. Kalau yang dunia saya sebelumnya saya berapa dunia gitu adanya. Itu tahu saya udah ngerusakin berapa pisau gitu untuk mencapai tahap segini gitu. Dan ada yang pisaunya rusak karena diasah, ada yang pisaunya rusak karena dilempar lah, ada yang segala macam ya, dibacok. Bahkan banyak yang nggak tahu golok HS sendiri pernah saya habisin gitu. sampai yang bearing tuh sampai bener habis gitu dari awal, gara-gara buat belajar ngasah. Ya hampir semua sih pasti ngalamin, makanya kita juga selalu ngomong, lu kalau nyoba belajar ngasah jangan pakai golok pegangan. Karena gue juga ngalamin dulu, golok Chris Duren gue habis buat ngasah, buat belajar ngasah. Tumpul tajam, tumpulin lagi, tajam, tumpulin lagi. Kayaknya dibilang nyesel juga nyesel, dibilang enggak juga ya trade off lah. Tukeran. Iya. Itu ya hasilnya sekarang gitu.